Selamat datang di dunia solo leveling. Tempatnya hunter terlemah, tercupu, terbeban, merangkak naik menjadi hunter terkuat yang pernah ada. Dikala orang-orang harus nerima batasan kemampuan masing-masing, dia malah makin kuat sendirian. Bayarannya juga nggak seberapa kok. Paling kakinya luka sedikit, tangannya juga kegores, atau paling minimalnya meninggoy. Cuman sebelum mulai ke cerita, kita harus tahu dulu, meski dunianya mirip-mirip kayak real life, ternyata ada sihir sama monster di sini. Alasannya gara-gara muncul gerbang dungeon misterius 10 tahun silam. Dari sanalah asalnya para monster. Mereka juga nggak bisa dikalahin pakai senjata biasa. Tapi Tuhan adil kok. Soalnya manusia jadi pada bisa bangkitin kekuatan tersembunyi. Ada yang bisa pakai sihir, ada yang punya kekuatan super, atau ada juga yang bisa nge-heal. Manusia-manusia yang kekuatannya udah bangkit ini disebut seorang hunter. Pemerintah juga ikut andil supaya para hunter bisa punya penghasilan dari nutup gerbang dan bunuh monster. Alhasil pemerintah bikin asosiasi hunter yang juga bikin sistem pengukuran kekuatan para hunter, di mana paling tinggi adalah S rank dan yang paling rendah ranking E. Sayangnya kalau kekuatannya udah bangkit, mereka harus puas sama kekuatan itu karena nggak bisa diubah ataupun makin kuat. Mau latihan ke, berdoa ke, nanyain upload kapan ke, ujung-ujungnya dia stuck di rank itu. Kayak ini nih MC kita yang namanya Jinwoo, hunter rank E paling lemah yang pernah ada. Masuk ke dungeon paling cupu aja berujung rumah sakit. Beban, apa kabar? Orang-orang senang kalau ada Jinwoo, soalnya itu pertanda dungeonnya bakalan mudah. Tapi masih ada kok yang care sama dia, kayak Mbah Healer ini yang namanya Juhi. Dia nggak tega ngelihat Jinwoo luka mulu. Cuman mau gimana lagi, kalau nggak gini Jinwoo nggak akan dapat uang. Nggak lama yang mau masuk dungeon pada ngumpul. Dikasih arahan dulu sama party leader bernama Pak Song. Bapak suka nyanyi ya? Garing cuk garing. Oh iya, selain lemah, Jinwoo juga equipnya ampas. Cuma punya pisau second dari tukang loak. Ya namanya juga cari uang, mau nggak mau harus dilakuin. Nah, uangnya dari mana? Dari drop monster lah. Nantinya asosiasi hunter bakal ngebeli apa yang mereka dapat dari dalam dungeon. Apalagi kalau udah S rank kayak si Gyat. Selain banyak uang, dia juga famous di masyarakat. Aku klaim waifu bisa kan? Beda banget lah sama Jinwoo. Dapetin kristal paling murah aja harus effort lebih. Lawan goblin kroco doang, Jinwoo jadi kebab. Sambil di heal Juhi, Jinwoo cuma bisa iring ngeliat yang lain punya kekuatan luar biasa. Lihat tuh, sekelas Roger Sumatra aja bisa dikalahin mudah sama Pak Song. Jinwoo mending pensi. Kenapa? Lu beban tolol. Meski ucapannya nyelekit, Juhi cuma pengen Jinwoo nggak terluka kok. Takut si lemah kenapa-napa kalau lanjut jadi hunter. Nggak lama ada party member yang nemu jalan rahasia. Cuman aneh sih, kok bisa muncul jalan baru? Harusnya kan kalau bos mati muncul gerbang buat pulang. Alhasil Pak Song buka vote siapa yang mau gas, siapa yang mau pulang. Abis nerima banyak vote, hasilnya adalah seri dan vote Jinwoo lah yang bakal nentuin. Jinwoo tahu ini berbahaya, apalagi dia juga lemah kan. Tapi Jinwoo punya tanggungan, yaitu biaya pengobatan sang ibu dan sekolah adiknya. Alhasil si lemah milih buat lanjut. Di perjalanan Jinwoo cuma bisa bilang, maaf ya gara-gara aku nanti pada mati. Sorry spoiler. Jelas Juhi marah. Bisa-bisanya hunter kroco nyaranin masuk lebih dalam, tapi kalau nanti diajak makan bareng gak apa-apa. Hah? Mereka pun nyampe ke sebuah ruangan di mana isinya cuman patung. Semua pada bingung, kok nggak ada kristal atau monster sih? Adanya tulisan-tulisan kuno doang. Jinwoo, itu tadi patungnya ngeliatin. Coba deketin. Matamu deketin. Disitulah pintu tiba-tiba ketutup yang bikin semua pada ngeri. Lebih ngerinya lagi pas ada yang mau nyoba keluar. Seketika badannya belepotan jus tomat. Semua panik sepanik-paniknya. Harus bertahan hidup dari patung-patung brutal di sekeliling mereka. Baru Jinwoo sadar kalau yang dibilang Juhi tadi tuh beneran. Dimana si patung ngeliatin, nggak jadi malu. Jinwoo sih udah biasa ada di ujung kematian, makanya peka sama keadaan sekitar ngebuat dia bisa ngingetin yang lain buat retreat. Meski tetap aja korban gak terelakkan. Pak Song tetap bilang terima kasih karena kalau nggak diperingatin si lemah semuanya pasti rata sama si patung. Dengan ini Pak Song yakin dungeon yang mereka hadepin saat ini setingkat sama dungeon rank S. Pak Song sebisa mungkin minta semua buat tenang. Tenang anjing lah. Dia so jago langsung ngeflick. So jago sih. Jinwoo penasaran kenapa si patung cuma nyerang orang tadi. Baru dia ingat sama tulisan kuno sebelumnya, di mana kalimat pertamanya disuruh sujud pada dewa. Jinwoo bakal eksperimen. Dia nyoba berdiri, nggak jadi. Langsung yakin nih selemah tulisan kuno tadi adalah aturan dungeon ini. Dia pun minta semua buat ikutin tulisannya. Ampun rendah banget harga diri lo, ikutin aja tua. Alhasil semuanya ikut sujud, bikin si patung selain nyengir
nyengir nggak terjadi apa-apa. Nyoba berdiri juga nggak diapa-apain tuh. Tapi kayaknya kecepatan seneng deh soalnya sang sepuh berdiri dan ngedeketin mereka. Satu-satunya petunjuk mereka ya kalimat kedua dari tulisan tadi yang katanya puji aku. Tenang guys, aku beriman. Oh dewa, berikanlah hamba bintang 5 piti rendah. Kasih nggak ya? Semua pada kabur lah ngelihat rambling dadakan. Cuman sayangnya si bapak ini salah rute yang bikin badannya jadi 1/2. Untungnya otak Jinwoo encer, langsung bisa ngenalin perbedaan patung-patung di sekitar. Si lemah nyuruh yang lain buat berdiri di patung yang pegang alat musik. Bener saran dia, berhasil ngebuat patungnya mainin. Tapi berhubung Jinwoo bareng Juhi, patungnya nggak mainin alat musiknya. Kepaksa Jinwoo harus cari patung lain sambil ngehindarin rumbling. Rumbling. Emang Jinwoo berhasil ngehindarin si patung, cuman nggak sadar aja kalau di belakangnya ada yang siap eksekusi. Kayaknya Dewi Fortuner masih ada di pihaknya si lemah karena Jinwoo masih bisa pucuk sampai tiba di depan patung musisi. Dengan ini si duta nyengir balik duduk lagi di singgasananya, ngebuat semua bisa menghela nafas sejenak. Tapi Juhi mana tenang ngelihat penyelamatnya jadi pincang. Dia terus ngehil Jinwoo sampai tubuhnya ngelebihin batas. Pokoknya nggak mau Jinwoo kenapa-napa. Belum beres masalah Jinwoo, yang lainnya bukannya pada analisis keadaan, malah saling salah-salahan nyalahin yang ngevote masuk sini. Apalagi sekarang muncul sebuah altar di tengah-tengah ruangan. Yang udah pasti itu lanjutan tulisan kuno kalimat ketiga, yaitu subscribe dulu dong. Boleh kali promosi. Soalnya nggak usah dijelasin juga, mereka pada tahu harus ngasih tumbal. Tanpa pikir panjang, Pak Song ditodong. Sebagai ketua party harus bertanggung jawab buat jadi tumbalnya. Dia terima kok karena insiden ini terjadi karena kesalahan yang ngambil keputusan. Dikirain bakal jadi tumbal lah, malah nyala api doang sucrit. Jinwoo pun minta papahin ke tengah buat ngeliat detail altarnya, yang hasilnya sama aja, cuma muncul api kayak Pak Song barusan. Dia berkesimpulan semua harus ngumpul di tengah buat lanjutin peraturan setan. Langsung tuh pas ngumpul nyala lingkaran api biru yang perlahan mati satu persatu. Pintu yang ketutup juga sekarang kebuka. Palingan yang harus dipikirin adalah patungnya ngedeketin mereka. Jinwoo ngeh kalau patungnya diliatin bakal diam dan merintahin semua buat ngelakuin itu. Emang awalnya pada nurut, tapi kayaknya nggak semua berani deh. Makanya si Mbak Bargobas ninggalin semua. Tapi selamat loh, dia nggak diapa-apain, cuman apinya aja hilang satu. Pada kaget kok bisa dia selamat. Alhasil yang lain juga ikutan retreat. Jinwoo masih berpegang teguh sama pemikirannya, minta pada stay sampai api biru hilang sepenuhnya. Percaya api biru itu tuh sebenarnya timer. Sayangnya bukan jaminan mereka bakal selamat. Lagi-lagi ada yang kabur, tinggal sisa bertiga dan Pak Song minta para anak muda buat pergi. Sialnya Juhi udah nggak bisa gerak gara-gara kaki saya kesemutan. Nggak ada pilihan lain. Jinwoo minta supaya dia ditinggalin, biarin dia jadi tumbal. Nggak boleh, kamu belum traktir aku makan. Ya udah, Jinwoo kasihin kristal murahnya. Cuma cukup buat Indomie. Digondol lah Juhi sama Pak Song ninggalin Jinwoo sendirian. Sebisanya Jinwoo bakal bertahan ngehadapin patung-patung bangsa. Jinwoo dimain-mainin layaknya bocil dapat mainan. Dia juga aslinya nggak mau ditumbalin, masih punya keluarga dan tanggungan. Tapi apa daya, dia udah nggak bisa apa-apa. Satu hal aja yang dia pengen, yaitu kesempatan kedua. Dan sebelum sereng emodiar, api biru pun padam, bikin dia dapat kues rahasia yang kalau nggak dia ACC bakalan mati. Jelas diterima dong. Bangun-bangun dia ada di rumah sakit. Ternyata tangan kakinya tumbuh lagi. Jinwoo kira semuanya cuma mimpi, tapi kedatangan petinggi asosiasi Hunter ngebuktiin semuanya nyata. Kayak sekarang Pak Song yang tangannya tinggal sebelah dan Juhi yang kena mental. Alasannya dia didatengin petinggi ini karena pada heran waktu guild gede nyoba nyelamatin Jinwoo, yang mereka temuin ya cuman si Reng E doang, gak ada ruangan penuh patung. Bukannya nggak percaya sama testimoni yang selamat, mereka curiganya Jinwoo dapat kebangkitan kedua. Sebuah kasus langka di mana Hunter yang udah bangkit ngebangkitin ulang kekuatannya yang bikin rank mereka naik pesat. Seneng Jinwoo. Siapa tahu sekarang dia jadi kuat, tapi hasilnya 10. Gimana, aku rank S bukan? Kok malah turun? Nggak masalah sih, soalnya Jinwoo lebih heran sama layar di atas dia. Langsung inget dia nemu layar yang sama pas mau mati. Mungkin cuma Jinwoo yang bisa lihat. Soalnya ditanyain ke si adik yang datangnya marah-marah juga, dijawabnya malah, wah si kakak nggak waras. Tapi dengan ini si adik jadi lega karena kakaknya nggak kenapa-napa. Masuk rumah sakit lu bilang nggak kenapa-napa. Jinwoo nyoba baca satu-satu dan nemu perintah daily quest yang isinya
Kayak tahu. Ya nggak mungkin juga dia baru bangun dari pingsan 3 hari langsung olahraga. Jadinya dibiarin aja tuh quest meski di bawahnya jelas ada tulisan penalti kalau nggak dikerjain. Oh iya, tadi kan katanya Jinwoo diselamatin sama sebuah guild. Di sini juga ada sistem guild. Ada nih guild yang dipimpin si kacamata ini. Dia perintahin Chaein buat ngelatih para newbie yang baru join. Harus bisa dapat member berkualitas lah, berhubung guild mereka adalah salah satu yang terbaik di Jepang Barat. Malamnya pas Jinwoo lagi tidur, dia kedapatan notif waktu buat nyelesain daily questnya udah habis. Langsung diteleport ke padang pasir dan disuruh bertahan hidup dari pesulap merah. Ke labang merah buat bertahan hidup selama 4 jam. Bener-bener gila sih penalti nggak ngerjain daily. Meski heran juga, ini orang kuat loh lari terus 4 jam ngebuat dia balik lagi ke kamar rumah sakit. Makanya lain kali baca dulu deh. Berhubung beberapa hari lalu muncul gerbang dadakan, Juhi diminta asosiasi buat bantuin nutup gerbangnya. Bisa aja kok permintaannya ditolak, tapi biar Simba mikir ulang kali ya, dia dikasih tahu kalau Jinwoo udah siuman. Langsung siangnya dia jenguk si cupu. Hunter terlemah umat manusia aja masih penuh semangat latihan, ngebuat Yuhi nggak berani nemuin dia. BTW sekarang Jinwoo udah agak paham sama sistemnya. Kalau beresin quest daily, dia dapat full recovery. Segar. Dapat juga beberapa poin status. Kali ini reward daily questnya Jinwoo adalah kunci buat masuk dungeon instan. Masih ragu mau masuk apa enggak, tapi ya kalau ngelihat sang ibu yang udah koma selama 4 tahun sih kayaknya nggak ada pilihan lain. Sang ibu kena penyakit gara-gara terpapar energi dari kristal dungeon. Itulah sebabnya Jinwoo harus cari uang supaya adiknya bisa terus sekolah sekaligus bayar pengobatan sang ibu. Alhasil dia beraniin diri buat datang ke lokasi dungeon dan langsung buka pintunya. Pintu keluarnya langsung ketutup. Udah gitu dia nggak bisa kelihatan sama orang lain pula. Anjing loh. Satu-satunya cara Jinwoo keluar adalah ngeberesin dungeonnya atau pakai batu teleport. Nggak lama muncul lawan pertama dia. Lawan goblin-goblin yang sekarang sih kayaknya bisa diatasin sama si cupu. Pokoknya berkat daily quest dan statusnya yang meningkat, Jinwoo bisa dengan EZ ngalahin mereka. Tapi kalau lawan GGS yang bisa ngancurin pisaunya harus dipikir-pikir lagi deh. Mana dia sendirian pula nggak ada healer. Makanya sebisa mungkin Jinwoo ngehindar dan baru nyerang kalau ada celah. Emang dia udah makin kuat, cuman gak akan mudah pastinya ngelawan monster kayak gini. Untung Jinwoo pinter. Dia keingetan punya inventory dan ngambil pedang buat ngebunuh si GGS. Pedang yang dia pakai waktu lawan patung-patung dulu. Udah mulai berani Jinwoo karena punya senjata. Bisa dengan mudah ngalahin serigala yang bermunculan. Levelnya dia juga naik, ngebuat luka-lukanya langsung sembuh. Karena masih nggak tahu harus naikin status apa, jadinya buat sekarang Jinwoo fokus ke STR. Hal aneh di dungeon ini, monster-monster yang dia lawan gak ngedrop kristal tapi ngedrop item-item. Udah gitu Jinwoo bisa akses toko pula buat ngejual itemnya. Meski begitu Jinwoo gak akan bisa keluar sebelum ngalahin bosnya atau dapetin batu teleport. Gak mungkin sih buat dia yang sekarang ngalahin bosnya. Alhasil Jinwoo mau solo leveling ngalahin para GGS yang udah nungguin dia. Jinwoo terus level up, ngebales semua ketidakmampuannya ngekill monster dulu. Pedangnya aja sampai retak loh. Untung dia dapat Eternal Wolf Slayer yang ngebuatnya lebih gampang lawan hewan buas. Selain itu Jinwoo juga dapat batu teleportnya, jadi bisa keluar kalau pengen. Kalau pengen ya cuman mana mungkin lah dia ngelewatin kesempatan bisa jadi kuat dengan instan. Jinwoo pun lanjut leveling dan jadi tahu kalau warna nama monster berpengaruh sama tingkat kesulitannya. Kalau merah bahaya, kuning hati-hati, hijau berarti maju. Ya maaf garing. Berhubung lawan dia sekarang udah nggak nambah EXP, jadinya Jinwoo lanjut buat lawan si bos. Baru juga nyampe, Jinwoo langsung kelempar sampai patah pedangnya. Wajar sih, orang bosnya aja ular badak. Dilihat warna nama masih kuning, masih memungkinkan lah buat dilawan. Tetap aja ya susah ngelawan yang besar, keras dan kuat. Jinwoo sampai diterbang-terbangin sama si ular dan dikasih hadiah kereta api. Tapi Jinwoo nggak nyerah. Dia nggak mau selamanya dicap sebagai hunter terlemah umat manusia. Nggak mau dijadiin tumbal lagi atau diinjek harga dirinya. Jinwoo harus jadi kuat sekarang juga, dan dengan modal nekat dia nyerang si ular, pegangan ke lehernya, pakai seluruh kekuatannya buat meluk erat-erat si ular. Terus dipeluk dengan hangat buat ngerasain rasa sayangnya si lemah. Dengan ini bereslah dungeon instan Jinwoo. Dia pun dapat dropan pisau dari si ular yang ada efek racun sama paralyze. Dapat potion juga sih, tapi sayang ada efek negatifnya, jadinya dia simpen dulu. Begitu notif clearnya muncul, baru deh
tempatnya kembali kayak semula. Cuman anehnya kok stasiun sepi banget sih. Ternyata semua orang lagi dievakuasi karena munculnya gerbang di tengah kota. Juhi yang lagi ada di daerah situ kepaksa diminta buat bantuin nutup gerbangnya. Jinwoo yang tadinya disuruh ikutan evakuasi tahu sih kalau lawan mereka lumayan kuat. Tapi ini orang-orang bukannya kabur malah foto-foto. Guys, lihat guys, aku famous. Hunter yang ada di sana pada kesusahan karena nggak ada yang bisa nembus defense bosnya. Woi goblok, jangan bengong. Cuman Juhi mana bisa fokus kalau masih inget. Wajar-wajar aja kok. Jinwoo juga kadang masih kebayang. Cuman kini dia udah kuat. Seenggaknya bakal ngebantu mereka dari jauh. Dia lempar pedang sekuatnya, bikin defensi bos hancur, ngebuat yang lain bisa ngabisin. Ada yang seneng, ada pula yang heran. Masa sih defense bos tadi bisa hancur cuma pakai pedang patah? Bang, yang lempar itu siapa? Oh, ini lah hilang. Emang gak dipungkiri kalau Jinwoo yang sekarang udah nambah kuat. Si cupu, lu cupu. Beberapa hari kemudian Jinwoo jadi bahan gosip suster rumah sakit. Gimana nggak digosipin? Lihat aja badannya sekarang jadi body goals banget kan. Perawat yang ini si Hoki bisa ngelihat badan Jinwoo secara cuma-cuma. Simba mau ngabarin Jinwoo udah dibolehin keluar dari rumah sakit. Tapi sebelum itu, Mas minta IGFB, TikTok, Twitter, Snapchat, Messenger, email sama nomor HP-nya dong. Jinwoo kasih aja sih, siapa tahu kan butuh buat dokumen penting. Kalau situasi lagi aman, biasanya suka ada interview sama hunter terkenal. Misalnya kali ini yang muncul ketua guild White Tiger bernama Yunho. Dia ini salah satu hunter peringkat S di Korea. Jadi rahasianya biar tetap buger apa Pak Yunho? Kalau itu sih harus banyak gerak, banyak istirahat, banyak nontonin Nero biar moodnya bagus terus. Bu. Sebelum berangkat sekolah, Jin si adik keheranan. Kok bisa badan kakaknya jadi bagus? Makin tinggi, terus jadi ganteng pula. Walau akhirnya nggak begitu dimasalahin. Kalau si adik udah nggak ada, saatnya ngecek statusnya dia. Bingung mau masukin kemana. Kalau STR terus, takutnya kelebihan masa otot. Kalau Yente juga percuma. Oh, dia kan nggak main magic. Nanti butuh loh. Alhasil dia ratain semua, kecuali kepintaran. Meski begitu, Jinwoo cukup pinter buat sadar kalau dia nggak boleh ngebiarin orang-orang tahu kekuatan barunya. Takutnya mancing perhatian, ada hunter yang bisa leveling. Untungnya dia dapat notif dicari pembawa barang. Langsung aja Jinwoo lari sambil beresin daily questnya. Rewardnya belum sempat diklaim soalnya keburu disambut sama yang rekrut. Dia ini Hwang Dong-suk, hunter Rengce yang lagi kekurangan anggota buat masuk dungeon. Jadi kalau mau masuk dungeon yang peringkat atasan, diwajibin anggotanya 8 orang. Makanya Jinwoo direkrut buat ngepasin anggota. Dia tetap dibayar kok meski disuruh buat bawa barang doang. Anehnya sih kenapa bisa mereka masuk dungeon Rengce tanpa healer? Dibilangnya partai tetap kayak dia susah ngatur lagi kerjasamanya. Makanya mending bawa beban aja. Nggak cuma Jinwoo kok yang Dong-suk panggil. Ada juga hunter Rengde bernama Jinho yang kalau dilihat-lihat fix pay to win. Meski begitu Jinho orangnya baik. Paling minusnya ini orang kayak ngomong mulu. Sesampainya di sana mereka nggak nemuin satupun monster. Cuman Jinwoo tahu kalau mereka lagi sembunyi, tepatnya sembunyi di atas mereka. Untung kerja sama partai Dong-suk bagus. Kayaknya udah terbiasa makanya berani nggak pakai healer. Dong-suk jadi tanker sementara sisanya ngabisin para monster semut. Jinho juga bisa bertahan soalnya equipnya kan Sultan. Beres ngalahin semut-semut, Jinwoo ngerasain ada yang aneh. Mungkin karena intuisinya Jinwoo sekarang bagus kali ya. Dia langsung ngasih tahu Jinho buat hati-hati. Intuisi Jinwoo kebukti benar soalnya mereka nemuin ruangan bos yang isinya mana kristal. Waktu Jinho mastiin lagi kontrak mereka, Dong-suk langsung pamit keluar mau ngambil alat buat panen kristal. Disitulah pintu masuk ruang bosnya ketutup yang ngebuat bos laba-laba dungeon ini kebangun. Sekarang semuanya jelas. Mereka selalu berenam dan gak bawa healer tuh buat numbalin orang. Padahal dulu udah diperingatin loh sama Pak Song jangan sampai lengah kalau lagi di dungeon. Tapi ya udahlah ya, sekarang mau nggak mau saatnya Jinwoo ngetes kekuatan barunya ngelawan saudaranya Peter Parker. Nggak perlu orang jenius biar tahu betapa kuatnya bos di depan mereka. Bahkan Dong-suk yang di luar aja nggak yakin party mereka bisa ngalahin si laba-laba. Nggak mungkin lah peringkat D sama E bisa ngalahin bos dungeon C sendirian. Tetap Jinwoo nggak takut. Teror yang sekarang nggak bisa dibandingin sama ketakutannya waktu di kuil dulu. Apalagi udah pernah ngalahin ular sendirian. Jinwoo yakin bisa ngalahin bos di depannya. Sudah saatnya sang hunter memburu mangsanya. Lawan Jinwoo juga nggak main-main. Dagger dropan si ular aja masih nggak bisa loh nembus kulit si laba-laba. Serangannya ya jelas kuat. Pasti kaget ngeliat hunter rank S kuat ini. Jinho jadi curiga jangan-jangan Jinwoo tuh ranker palsu. Yaitu ranker yang palsuin ranknya supaya bisa bantai-bantai
selesai di tingkat lebih rendah. Padahal yang berantemnya aja kecapean karena kulit bosnya salah kulit sunat. Apalagi status capeknya Jinwoo udah tinggi. Nggak ada pilihan lain, Jinwoo harus manfaatin racun di dagger dia, makanya langsung aktifin skill dash. Melesat dengan cepat nyerang kepala laba-laba. Sayangnya itu masih belum cukup kuat buat tembus kerasnya si laba-laba. Jinwoo masih terus nyerang, tapi disitulah capeknya mulai kerasa yang bikin dia kelempar. Mungkin ini bakal jadi akhir Jinwoo kalau dia nggak ingat hadiah daily questnya belum diambil. Berkat full recovery, Jinwoo bisa bangkit dan jadi pencolok handal. Jus. Yo, ngebuat sang dungeon boss meningsoy. Kalau udah gini ya looting lah, apalagi. Anjir gini doang. Sini pun aku bawain. Abang minum dulu aja, istirahat dulu. Serahin mulinya sama aku aja. Anjay babunya Sultan. Nggak lama partinya si Beijingan muncul. Heran bos dungeon bisa dikalahin. Kiranya sih dikalahin Jinho, soalnya equip Sultan kan bukan main. Alhasil Dongsuk ngasih Jinho kesempatan, yaitu disuruh bunuh hunter terlemah kalau pengen selamat. Tapi nggak mungkin lah si baik hati ini hianatin penyelamatnya. Di saat yang sama muncul notif quest dadakan. Jinwoo disuruh eliminasi 6 orang yang berniat ngebisin dia. Jinwoo yang masih bingung keburu dilempar hadiah sama musuhnya, bikin dia seketika tepar. Kejadian ini kembali nyadarin hunter paling lemah umat manusia. Bikin dia inget sama kata-kata bintang laut. Hidup memang tidak adil, jadi biasakan dirimu ya. Apalagi penalti questnya bakal bikin Jinwoo rip in peace kalau nggak dilakuin. Inilah titik balik Jinwoo yang bakal ngebuang kemanusiaannya demi bertahan di dunia tidak adil ini. Kalian udah siap ketemu yang di atas? Apa yang di atas? Pesawat. Seret. Semua terkaget-kaget ngelihat rank E bisa ngalahin di atasnya. Benar-benar sebuah titik balik seorang Sung Jinwoo. Hunter polos nan naif berubah jadi hunter tanpa belas kasihan. Dengan mudahnya dia bantai semua lawan di depannya. Udah kehilangan empatinya. Yang penting target terpenuhi. Tinggal sisa Dongsuk yang masih pede bisa ngalahin monster di depannya. Pede kekuatannya bisa ngalahin. Ngomong sama tangan gue. Anjing, baru Dongsuk panik. Mohon minta ampun sama si assassin. Tuhan mungkin mengampunimu, tapi tidak dengan pisauku. Dan dengan ini selesai raid dungeon hari ini. Agak mencurigakan sih kenapa 2 rank lemah doang yang selamat. Cuman untungnya Jinho pakai armor P2 jadi kecurigaannya bisa hilang. Tapi yang ada di pikiran Jinwoo sih skill baru yang dia dapet. Sebuah skill yang bikin musuhnya kehilangan 50% status mereka. Buat saat ini emang belum ada apa-apa, cuman kayaknya nggak akan semudah itu karena adiknya Dongsuk yang rank S di Amerika nggak akan tinggal diem. Tentunya kejadian kemarin sampai ke petinggi asosiasi. Sebenarnya sih udah nggak asing kejadian kayak gini, tapi yang menariknya ada nama si lemah sama adik hunter rank S. Jinwoo nggak tahu lagi diobrolin, sibuk dong bawain adiknya makanan. Sempet ditanyain gimana raidnya, cuman mending nggak usah tahu deh ya. Mending sekarang fokus gimana cara makin kuat dan ngebuat keluarganya aman. Nggak disangka pas Jinwoo minum es batu, dia kedapetan notif badannya di heal system. Mau dicoba minum terus juga tetap dinetralisir. Ternyata ini tuh efek dari sistem. Hadiah karena udah beresin quest patung dulu. Semua status abnormal bakal dinetralisir dan badannya bisa regenerasi. Makanya tangan kakinya bisa tumbuh lagi. Besoknya Jinwoo dapat kabar dari Jinho yang minta ketemuan. Jinwoo mau aja ketemuan. Toh Jinho nggak ngebocorin kekuatannya. Jadi aku pengen Jinho pengen Jinwoo bantuin dia buat nge-raid, soalnya dia pengen jadi guild master. Syaratnya harus kelarin 20 raid. Sedangkan alasan pengen jadi guild master ya biar perusahaan keluarganya makin makmur, berhubung bisnis perhantaran lagi naik daun. Niatnya sih pengen rekrut hunter rank S, tapi sayang semua udah masuk guild lain. Makanya Jinho request si solo leveling bantuin dia. Benefitnya juga lumayan, soalnya Jinwoo ntar bisa nge-raid sambil nyembunyiin kekuatannya. Bukan cuma itu aja, Jinho berani bayar 271 triliun kalau Jinwoo setuju. Mending sewa aku aja bang. Emang sih menarik, tapi Jinwoo kan makin lama makin kuat dan nantinya uang segitu bakal jadi receh bagi dia. Alhasil ditolaklah tawarannya. Bodohnya Jinho, berani loh ngancem bakal nyebarin rahasianya. Gimana? Kamu sih jadi kena marah kan? Untung masih diampunin sama si Maharaja leveling. Meanwhile di tempat lain, adiknya Dongsuk yang namanya Dongsu udah nggak sabar pergi ke Korea buat ngebisin Jinwoo sama Jinho. Untungnya jadwalnya sibuk, jadi yang di Korea bisa persiapan dulu kalau itu terjadi. Dimulai sama lari bareng sang adik. Tumben olahraga, gendutan ya, efek Wenastar. Tapi ya namanya juga hunter, si adik nggak bisa nandingin stamina si kakak. Terus pas ngecek daily quest,
request, kok bisa ngelebihin batas? Ya udah aja dites coba segimana batasnya. Akhirnya begitu kebutuhan daily questnya kedouble, tiba-tiba questnya berubah dan Jinwoo dikasih pilihan hadiah. Jinwoo nyari aman pilih hadiah bagus yang ternyata isinya adalah sebuah kunci dungeon rank S. Dungeon dimana di dalamnya ada potion yang bisa nyembuhin segala macam penyakit. Udah nggak pakai mikir, Jinwoo langsung ke sang ibu buat minta doa supaya dilancarin raidnya. Jikalau obatnya nggak bisa ngobatin ibunya, seenggaknya Jinwoo udah usaha. Kalau misalkan bahaya pun masih aman karena ada batu teleport yang kemarin. Ngelihat lawan pertamanya aja jelas kalau ini beneran dungeon rank S. Semua skill langsung diaktifin tapi nggak ngefek sama sekali sama si Cerberus. Justru malah Jinwoo yang digigit manja sampai tangannya hilang. Parahnya lagi si Cerberus pakai skill rage, nambah kekuatannya yang bikin Jinwoo kena. Masih untung dia punya full recovery dari daily hari ini. Meski ujung-ujungnya ya sekarat lagi dia dimainin anjing kacili. Jinwoo sempat sih sembunyi, niatnya mau pakai batu teleport buat keluar. Si batu lepas dari tangannya. Pinter. Jinwoo terus muter otak gimana caranya selamat dari anjing kembar siam. Nyoba beli potion cuma nambah sedikit darahnya. Tapi kalau ngomongin potion, dia juga keingetan sama dropan potion dari si ular dulu yang ada efek negatifnya. Berhubung kemarin alkohol dinetralisir skill pasif, Jinwoo nyoba minum itu, mungkin aja efek negatifnya dinetralisir juga. Dan bener dong gak dapat efek negatifnya, ngebuat si assassin sekarang jadi lebih tahan badan dari serangan Cerberus. Pas juga efek skill reg si anjing abis yang bikin Jinwoo langsung barbar nyerang musuhnya. Mau dia diseret, timut si anjing, Jinwoo nggak nyerah sebelum dia bisa nyolok Cerberus sepuasnya. Ngebuat si anjing is dead karena kekurangan cairan. Gila tuh Jinwoo naik levelnya berapa kali. Udah gitu dia dapat kunci gerbang dan juga resep rahasia Krabby Patty. Cenda. Resep buat bikin obat penyembuh segala penyakit. Sayang bahannya di dalam kastil yang pasti bikin Jinwoo mati kalau dipaksain masuk sekarang. Jadinya dia bakal kembali kalau udah makin kuat. Karena itulah supaya makin kuat Jinwoo nerima tawarannya Jinho kemarin dengan syarat mereka doang yang masuk dungeon. Kalau kurang orang ya sewa aja kayak Dongsu kemarin. Kan bagus nantinya Jinho bakalan punya achievement beresin banyak dungeon tanpa ada korban. Alhasil Jinho bakal nyiapin semuanya. Paling balapan sama ayahnya yang pengen bikin guild juga supaya perusahaannya bisa dapat sumber cuan baru lewat dungeon. Malahan sampai berani loh ngerekrut Chaein yang udah jadi member guild lain. Kalau Jinwoo sih sekarang lagi nyoba ngelebihin kuota daily questnya, tapi sayang udah nggak nge-trigger bug kayak kemarin. Waktu di jalan pulang Jinwoo nemu rekrutmen buat dungeon rank D. Ya coba aja daripada nunggu doang kan. Bukan cuma Jinwoo, Pak Song yang tangannya tinggal sebelah, Juhi yang masih kena PTSD, Pak Kim yang kabur duluan pada dapat notifikasi buat ngeberesin dungeon. Masih pada trauma sih sama dungeon patung dulu, tapi urusan kehidupan gak bisa kompromi. Janji ya nggak akan mati. Siap mah, aku pasang bendera kuning dulu kali ya. Di tempat lain ada Yunho datang ke Guild Hunters mau ngobrolin sesuatu. Basa-basi dulu ngasih info soal perusahaan Jinho yang nyoba-nyoba rekrut member guild lain ke Jongin si ketua. Telat nyet, berita lama itu. Tapi aslinya sih Jongin yang manggil si Brewok mau ngobrolin soal Pulau Jeju. Raid yang dulu gagal mereka kalahin. Si ketua Guild Hunters ini punya rencana buat nantangin lagi ke sana. Makanya Jongin minta tolong bantuin dia. Berhubung Pulau Jeju itu raid tingkat S yang bukan main. Besoknya Jinwoo berangkat ke rank D yang kemarin diposting. Langsung ketemu sama Pak Song yang heran ngelihat si lemah berubah drastis. Kamu kok kakinya tumbuh lagi? Aku turunan cicak Pak. Meski tangannya Pak Song hilang, dia bersyukur kok juniornya bisa selamat lagi kayak sedia kala. Tapi bener-bener nggak nyangka loh member yang selamat dari dungeon patung ngumpul lagi di sini. Kecuali si Irong. Juhi nggak nyangka orang yang dulu dia asuh sekarang udah gede. Sayang nostalgianya keganggu karena muncul kriminal-kriminal yang dibawa sama petinggi asosiasi. Katanya sih mereka bakal join raid kali ini buat ngeringanin hukuman masa penjara. Pening palaku. Tenang, ada pengawas kok yang ikut. Bakal dijagain T6 si Hunter Rank B. Sama kayak dulu Pak Song ngajuin diri lagi jadi party leader. Semua setuju-setuju aja sih yang bikin mereka langsung masuk ke dungeon. Semuanya nggak ada kesulitan ngelawan kroco-kroco di sini. Paling pada heran sama Jinwoo yang sekarang nggak beban dan juga punya danger bagus. Belum lama masuk udah disuguhin sama jalan bercabang. Jinwoo sih tahu yang mana jalur ke ruangan bos, jadinya dia milih jalan itu. Hakim bakal ke tengah dan para kriminal bakal ke kanan sambil diawasin sama T6 yang diam-diam merhatiin Jinwoo. BTW Hakim ini masih kebebanin pikirannya gara-gara ninggalin Jinwoo dulu. Makanya nanti begitu ketemu lagi dia janji bakal minta maaf ke si lemah. Cuman di rutenya para kriminal kayaknya ada yang aneh nih. Bener aja pas
Pak Kim gak sengaja ketemu mereka, Tasik udah ngebantai para kriminal. Apa lu lihat dia lah ngatur? Wah, bakal nggak beres. Alasannya Tasik ngelakuin ini tuh, kemarin malam sebelum masuk dungeon, dia udah disewa sama orang yang pengen balas dendam ke para kriminal. Nggak rela hukuman mereka berkurang dengan masuk dungeon doang, sedangkan putrinya yang meninggal gara-gara mereka nggak bisa kembali. Jinwoo DKK yang ngedengar teriakan jelas langsung balik dong. Tapi apa daya, Pak Kim sama temannya udah diambang kematian. Ya ampun Pak Kim. Heal block bukan bengong. Baru aja si beban nge-heal dengan sisa tenaganya, Pak Kim cuman pengen bilang sesuatu. Dia minta maaf sama Jinwoo. Minta maaf karena dulu ninggalin di dungeon patung. Bener-bener penyesalan dia yang terus kepikiran sampai sekarang. Dan itulah kata-kata terakhir dari Pak Kim. Belum juga mengsedih, Tasik udah nyerang yang bakal gawat kalau nggak ditahan Jinwoo. Karena lawannya kuat, biar aku aja yang lawan. Yain aja ya. Pak Kim pun minta Juhi buff dia supaya kekuatannya bisa setara sama Tasik yang rank B. Hebat loh si tua, meski skillnya dia tuh magic semua bisa ngembangin kecepatan assassin. Tapi tetap aja, mau gimana juga Tasik lebih unggul dari Pak Kim. Ketambahan healer beban pula. Sempat ngebait pakai sihir ledakan, tapi sayang udah ketebak yang bikin Jinwoo harus turun tangan. Nggak mungkin Jinwoo nahan Tasik itu kebetulan. Makanya si assassin nyimpulin Jinwoo sebenarnya ngalamin kebangkitan kedua. Jinwoo penasaran kenapa Tasik ngelakuin semua ini. Jawabannya simple. Emang si kupat aja, dia hobi nyayat orang. Kayaknya percuma deh kalau terus adu mulut. Harus dilawan pakai adu kecepatan. Udah kayak Dragon Ball ya Pak. Buildnya juga sama kan, sama-sama assassin. Sayang aja sistem Jinwoo ngedeteksi nafsu ngebunuh si Ungu, ngebuat dia jadi target yang harus dibunuh. Langsung tuh Jinwoo nge-skill buat bikin dia kena racun. Cuman Tasik juga punya skill dong. Dia bisa pakai stealth bikin susah dideteksi. Tapi mau diserang segimana juga nggak masalah kok. Full recovery. Sialnya hati Jinwoo jadi makin batu. Jadinya nggak ragu lagi buat ngebunuh Tasik. Gerakan stealthnya aja bisa full dideteksi loh sama Jinwoo. Tinggal pakai skill debuff biar nge-freeze tuh Tasik yang akhirnya ditusuk dengan lembut. Sebelum kematiannya, Tasik cuma ngasih tahu kalau kekuatannya Jinwoo bakal narik dia menuju kegelapan. Kalah mah kalah aja. Tapi emang bener sih, karena Jinwoo ngerasa empatinya perlahan-lahan menghilang dari dirinya. Dan hasil kill hari ini adalah rune stealthnya Tasik. Sekarang tinggal ngeberesin bosnya supaya bisa keluar dari sini. Jelas dong diinterogasi lagi, malahan kali ini sama Jinchul atasannya Tasik. Dia cuma nanya siapa yang ngalahin bawahannya. Emang kayaknya udah waktunya deh rahasianya Jinwoo kebongkar. Saya yang ngalahin. Tapi kan kamu nggak punya tangan, kan ada healer beban. Apa bawa-bawa aku? Nggak percaya sih Jinchul, tapi buat saat ini dia terima dulu penjelasannya. Sebelum pada pisah, Jinwoo ngobrol dulu sama Jinchul. Si petinggi ngasih tahu Jinwoo harus hati-hati karena adiknya Dongsuk yang rank S di Amerika ngincer dia. Pokoknya nggak akan berhenti sebelum Jinwoo tiada. Saking berbahayanya si S rank, Jinwoo disaranin buat keluar negeri loh. Tapi hal ini ngebuat Jinwoo punya alasan baru. Dia harus makin kuat. Raid hari ini pun selesai dengan mulus karena orang yang nyewa Tasik udah ketangkap. Palingan sekarang Jinwoo lagi sama si beban yang mau nagih janji makan bareng. Tapi sebenarnya enggak kok. Maksudnya ngeliatin kristal itu tuh karena udah punya keputusan dia bakal pensi dari Hunter. Juhi nggak bisa kayak Jinwoo yang terus berjuang seburuk apapun situasinya. Makanya Juhi ngebalikin kristalnya dan bakal pulang ke kampung halaman. Beberapa hari kemudian raidnya Jinho udah siap dengan member yang suram. Udah gitu masih ada yang sekolahan pula. Bang beneran kita AFK dapat duit? Yoi mantap kan? Boleh ikutan nggak bang? Syaratnya mereka harus tutup mulut kalau nggak mau bayar denda 10 kali lipat. Sebelum masuk, rune stealth kemarin dipakai dulu yang bikin Jinwoo bisa ngeghosting. Jinho juga persiapan dong pakai armornya. Buset makin sultan. Itu udah tahu keberatan masih dipakai. Bang tolongin. Lepasin dulu baru gue bantuin. Oke gaskeun. Helm boy helm. Biarin atuh jing. Semua pada ngeremehin. Masa dungeon rank C bisa dikelarin sama 2 orang doang? Baru pada percaya pas gerbangnya beneran ketutup. Pokoknya semua musuh jadi tempat leveling Jinwoo sementara Jinho yang ngurus looting. Mantap jiwa. Entah udah berapa kali Jinwoo naik level. Yang pasti dia sekarang makin kuat lagi dengan ngedapetin banyak skill baru. Nggak lama Jinwoo dapat notif nih yang katanya levelnya udah cukup buat ganti job. Sementara itu di markasnya Guild White Tiger datang satu laporan ada yang ngeborong dungeon rank C. Bakal susah sih kalau mereka nggak kebagian dungeon. Tapi pas ngelihat nama Jinwoo di member partinya, langsung si manajer curiga ada yang menarik di sini. Dia sadar Jinwoo bakal jadi anggota
yang menjanjikan, makanya bakal nyoba ngerekrut dia. Cuman begitu nyampe di lokasi, malah nemu orang yang piknik depan gerbang. Sempat diusir sama cewek ini sih, yang ternyata teman adiknya Jinwoo. Tapi itu malah ngebuat si manajer makin yakin, jangan-jangan Jinwoo sebenarnya emang hidden gem. BTW targetnya minta libur besok ke Jinho karena ada urusan. Alhasil sisa gerbang besok bakal di hold dulu sama Jinho. Malamnya Jinwoo disamperin sama si manajer. Nggak basa-basi, Jinwoo ditawarin harga double dari bayarannya Jinho buat join White Tiger. Oh, 50 triliun lebih. Gimana maksudnya? Katanya double. Paniklah dia ngedenger itu, apalagi Jinwoo langsung pergi dari sana. Tapi aslinya si hunter terlemah umat manusia mau ngorek-ngorek si manajer, mau nyari informasi gimana cara si manajer tahu soal dia. Dikasih sentuhan lembut juga biar nggak macem-macem. Kepaksa si manajer ceritain semuanya sambil mohon-mohon sisain gerbang supaya White Tiger bisa nge-raid. Jinwoo kasihlah penawaran, dia bakal jual 3 gerbangnya. Berapa? 300 juta satunya. Goblok, minta diturunin dong, nego dong jadi 200 juta aja, yang langsung di ACC sama Jinwoo. Sebelum pulang, Jinwoo minta si manajer tutup matanya, terus buka mulutnya. Yo, nggak aneh-aneh kok, cuma dikasih potion aja buat nyembuhin pipinya. Ngelihat semua kehebatan Jinwoo, si manajer ini makin pengen lagi buat ngerekrut dia. Besoknya Jinho konfirmasi rekeningnya ditransfer 600 juta. Padahal mah gerbang hari ini ada banyak gara-gara nggak dibeli Jinho. Cuma 3 dungeon kemarin aja yang dia hold gara-gara Jinwoo libur. Udah gagal rekrut, kena scam pula. Meski begitu, si manajer tetap senang karena sekarang dia udah dapetin kontaknya Jinwoo. Si lemah juga udah OTW ke tempat buat ganti job. Sesampainya di lokasi, Jinwoo langsung nge-ACC questnya. Seketika portal kuat muncul di depan dia. Sempat kepikiran sama daily questnya yang belum dikerjain, tapi biarlah dia kerjain aja nanti beres quest ubah job. Pokoknya Jinwoo nggak sabar bakal nemuin apa di balik portal. Tapi belum juga mulai udah dapat notifikasi kalau di sini Jinwoo nggak bisa nge-heal pakai cara apapun. Dia juga nggak bisa keluar sebelum questnya selesai, dan lawan pertamanya Jinwoo adalah kesatria. Garing banget anjir namanya. Dilihat dari warna nama sih masih kuning, nggak masalah. Ternyata dagernya Jinwoo nggak mempan ke musuhnya. Iya sih, soalnya armornya kan keras, kuat, kokoh lagi. Kalau nggak bisa dibelah, saatnya pakai brute force ngebalas si kesatria jadi 2. Terus nggak mungkin dong kalau selesai di sini aja. Jumlah si kesatria makin banyak, apalagi ketambahan assassin, penyihir, itu ada archer pula. Meski nggak terlalu susah, tapi tetap aja ngerepotin, soalnya harus full waspada, nggak boleh lengah sedikit pun. Bisa ngebuat status kelelahannya si glow up langsung tinggi. Walau ujung-ujungnya langsung pada kalah ya sama Jinwoo. Nggak lupa ngecek dropan barang, Jinwoo berhasil dapat gear, tapi kalau dipikir-pikir dia dari awal polosan loh, makanya langsung di-equip aja semua. Untungnya si armor bisa dibuat transparan dan juga nggak ngebuat kaku. Tempatnya lanjut Jinwoo telusurin sampai nemu sebuah gerbang. Baru juga dibuka sedikit langsung disambut angin yang gak santuy. Jinwoo pun nemuin singgasana kosong yang dijagain sama kesatria baja merah. Dia tahu lawannya ini sangat kuat. Hawanya ngingetin dia sama hawa di dungeon kematian dulu. Kesatria bernama Igris ini jelas warnanya merah, nandain musuh bahaya bagi Jinwoo. Lihat aja coy, cepet banget gerakannya. Bisa mau diar Jinwoo kalau kena tebasan dia. Wah, beneran di luar nalar sih ini si Igris. Mau secepat apapun Jinwoo, kalau di hadapan si kesatria bukan apa-apa. Serangannya kena pun ya nggak mungkin bisa nembus armornya. Alhasil Jinwoo bakal pakai tangan kosong. Taunya Igris juga nyimpan pedang dan senjata lainnya, ngelayanin apa maunya Jinwoo. Ini baru namanya kesatria. Nggak pakai lama wanjir langsung dibanting. Jinwoo bener-bener dibikin samsak sama muridnya Star Platinum. Untung aja pakai armor, kalau nggak habis tuh Jinwoo. Kalau misalkan kekuatan kalah, Jinwoo cepetin gerakannya, meski tetap semua serangan dia bisa diprediksi sama Igris. Malahan Jinwoo yang jadi bulan-bulanannya si kesatria. Wah, bener-bener epic battle sih ini se-anime dari seluruh seantero anime. Gimana, udah mirip Bang Windah belum? Begitu serangan Jinwoo kena, disitulah Igris terpelatuk dan nge-full combo si tukang leveling. Nyuruh duduk dulu biar santai. Versedo. Mungkin ini bakal jadi pengakhiran, makanya Igris manggil pedangnya buat ngakhirin pertarungan ini. Tapi tidak bisa. Dengan sisa tenaganya Jinwoo colok tuh mata Igris. Mau Igris balas pakai dagger Jinwoo, tapi mana bisa, soalnya Jinwoo kan bisa equip unequip daggernya sesuka hati. Alhasil dengan dendam personalnya, Jinwoo pakai seluruh skill dia musatin serangan terkuatnya supaya Igris bisa tumbang. Beneran clutch sih kemenangannya si solo leveling, soalnya dari segi apapun kayaknya nggak mungkin Jinwoo bisa menang. Tapi ya udahlah, mending lihat dropan Igris dulu di mana dia dapat duit bejibun, helm rarity SSR, dan ada juga Arun yang belum tahu apa isi skillnya. Selain itu dia dapat batu talent
teleport yang nandain kalau questnya belum beres loh. Masa gitu doang beres? Jinwoo disuruh bertahan hidup selama mungkin kalau pengen quest ganti jobnya selesai. Good luck. Enak banget kalau ngomong. Strateginya Jinwoo nyoba pakai stealth, sebisa mungkin ngilang dari pandangan musuh. Sayangnya musuh punya mata jiwa yang bikin Jinwoo ketahuan. Mananya habis, fisiknya juga kelelahan. Mana bisa Jinwoo bertahan hidup dari jumlah sebanyak ini. Meski begitu, dia tetap berjuang lawan para kroco. Tangannya aja sampai ngilu. Emang gak mungkin kayaknya kalau ngelawan besi pakai tangan kosong. Malahan saking capeknya Jinwoo jadi ngehalu. Flashback tentang masa-masa dia masih jadi yang terlemah. Udah suren aja, mending turu. Versi cupu dianya aja ikutan ngerosting loh. Emang sih fisiknya lebih tinggi, lebih kuat, tapi dalamnya masih sama-sama pecundang. Udah kuat kok masih cupu. Mungkin inilah batasannya Jinwoo. Udah saatnya nerima kematian kalau nggak diselamatin sama daily quest yang lupa dia kerjain. Kamu plot armornya tebel ya. Jinwoo yang sekarang ke teleport ke tempat party sekarang bisa pakai potion sesuka hati. Lelah hilang, badan pun bugar lagi. Cuman lukanya udah terlalu parah dan cuma bisa ke-heal lewat level up. Beruntung dia ada kelabang-kelabang yang siap jadi sumber XP. Jelas mudah kalau bisa ngelawan pakai Dager kesayangannya. Dengan jurus bagas dribble, Jinwoo bisa level up secara cuma-cuma. Sebelum diteleport balik, Jinwoo siap-siap dulu. Dia beli Dager yang kuat lawan armor besi sekaligus pakai rune yang didapat dari ngalahin Igris. Ngedapetin skill telekinesis yang dipakai si merah tadi. Sekarang masuk ke ronde 2. Dager barunya beneran ampuh, tapi kayaknya kok nggak habis-habis. Nggak dapet XP pula. Baru sadar ternyata maginya bikin portal. Ya udah, Jinwoo lempar aja tuh pisau sekuatnya sampai mampus anjing. Jinwoo ngamuk dengan barbar. Mau si magi ngesaman golem juga bukan masalah. Karena Jinwoo mode prime nggak akan bisa dikalahin semudah itu. Ngebuat quest yang mustahil ini jadi kelewat gampang. Dia pun dapat notif jobnya bakal diatur berdasarkan performanya. Berhubung Jinwoo kalau kemana-mana terus nemuin kematian, sistem bakal ngasih job dimana dia bisa ngesaman arwah yang bisa ngikutin perintahnya. Yap, betul sekali. Si assassin ini dapat reform jadi Vexana alias Necromancer. Lah anjing ngaco tolol. Masa dia yang INT-nya jeblok dapat job turunan mage? Bisa-bisa aja sih ditolak, cuman bingung juga karena Necromancer tuh job rahasia. Anjir maksa, tapi kayaknya menarik nih kalau Necromancer ada di garda depan. Jinwoo yang kuat ini justru bisa nutupin kelemahan Necromancer. Pas jobnya di ACC langsung tuh aura madesu nyelimutin dia. Banyak banget bonus poin yang dia dapetin sampai-sampai langsung lompat job dari yang asalnya Necromancer jadi seorang Shadow Monarch. Jinwoo sekarang bisa ngebuat mayat di sekitar jadi pengikutnya. Harus punya kata perintahnya dulu yang dimana dia pilih kata Arise, Akiro. Weki-weki, seketika semua mayat bangkit jadi pengikutnya sang Shadow Monarch. Paling yang harus diperhatiin ada batasan jumlah dan ngebangkitin mayat ada kemungkinan gagal. Langsung kepikiran bangkitin Igris lah. Kebayangkan kesatria kuat gitu kalau jadi bawahannya bakal gimana. Tapi sayang percobaan ekstra kulit manggis pertamanya gagal. Masih ada 2 kesempatan lagi sih yang dimana percobaan kedua juga gagal. Alhasil Jinwoo pakai jurus ninja orange. Ceramahin dulu si merah biar gacanya wangi dan buat terakhir kalinya baru Igris mau bangkit dan bakal jadi kesatria loyalnya Jinwoo. Udah nggak dipungkiri lagi, Jinwoo sekarang kuat banget ya. Sebenarnya alur cerita anime solo leveling selesai sampai di sini, tapi masih ada hal yang harus kita tahu. Di saat Jinwoo ganti job tadi, para hunter S-rank pada ngumpul karena bakal ekspedisi ke Pulau Jeju yang mana dulu pada gagal buat nutup gerbangnya. Raidnya dipimpin sama Jongin. Maklum namanya juga salah satu leader guild terkuat, meski di matanya Chaein sih. Lu bau ih, ya maaf. Jongin bener-bener nggak nyangka semut Chimera yang jadi mimpi buruknya dia bisa jadi lebih gila loh karena udah evolusi. Bener-bener nggak sabar ya nunggu Jinwoo diakuin sebagai hunter terkuat yang pernah ada. Tapi harus sabar soalnya season 2-nya katanya bakal rilis di akhir tahun. Jadi tungguin aja. Mungkin bisa nunggunya sambil latihan supaya nanti sama-sama berotot kayak Jinwoo di season 2. Dan ada satu yang kelupaan. Masnya belum ngasih IGFB, TikTok, Twitter, Snapchat, Messenger, email sama nomor HP-nya. Ih.